kelas sudah saya buka untuk start, silahkan di absen. Waktu absen cuma 10 menit. Jadi saya harap semua bisa absen mulai dari sekarang sampai 10 menit ke depan. Baik, Bu. Screen saya kelihatan? Terlihat, Bu. Oke. Sebelum kita mulai, silakan salah satu bimbing kita berdoa bersama. Ayo, mulai-mulai nih. Kedengaran nggak suara saya? Terdengar, Bu. Ini mau nunggu siapa? Salah satu Berdoa, bimbing Bu. doa. Ini berdoa, Bu ya. Iya. Baik, sebelum melaksanakan kuliah, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Ya, makasih Haji. Ya, suara saya jelas ya? Terdengar, Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Ya, oke. Sebelumnya saya minta maaf kalau saya mengambil waktu Sabtu pagi kalian, karena susah sekali saya mendapatkan jadwal saya pribadi untuk weekday, ya, karena posisi saya ada di luar kampus. Dan saya sama posisi sekalian sebagai mahasiswa juga di satu universitas di luar, sehingga schedule saya pun juga agak banyak untuk weekdays. Jadi saya semoga nanti minggu depan saya bisa meluangkan untuk sesuaikan dengan jadwal yang ditentukan oleh Prodi ya. Oke. Saya lihat di STAR kalian sudah 11 kali pertemuan ya. Iya, Bu.
11 kali pertemuan, dan sekarang pertemuan saya lanjutkan. Sebenarnya saya nggak terlalu suka untuk online. Kenapa? Karena farmakokinetik dan biofar ini sangat susah untuk kalian pahami, apalagi diskusinya secara online seperti ini. Pertama, saya tidak tahu semua kalian bisa fokus atau tidak, ya, karena online itu tuh kemungkinan 80% tuh nggak bisa fokus mahasiswa, apalagi pagi-pagi seperti ini dengan pagi-pagi, weekend, kemudian belum begadangnya tadi malam dan lain-lain. Pasti ada yang tidur-tiduran, yang malas-malasan gitu ya. Tapi dalam hal ini adalah kita udah sama-sama dewasa, kalian sudah dewasa, dan ini tanggung jawab kalian. Jadi tanggung jawab saya adalah memberikan materi, ya, membuat kalian bisa paham, tapi tanggung jawab kalian juga bisa memahami dan belajar mandiri, gitu. Karena ini saya realita aja ya, realita aja. Banyak kakak tingkat kalian itu mengeluh tentang farmakokinetik, ya. Bukan hanya offline maupun online aja ya perkuliahannya, karena ini harus keilmuan ini harus dipahami benar-benar. Kalau kalian nggak bisa paham, susah nanti. Jiwa farmasinya nggak akan dapat, ya. Jiwa farmasinya nggak akan dapat. Hampir sama aja nanti dengan mahasiswa-mahasiswa umum lainnya, gitu ya. Karena kalau menurut saya sebagai farmasi klinik, ya, sebagai farmasi klinik, jiwa farmasi klinik ini adalah farmakokinetik, ya, bukan farmakologi, bukan kimia, bukan biologi, gitu ya, tapi farmakokinetik khusus untuk farmasi klinik. Kalau kalian nggak paham tentang farmasi klinik, udah gitu. Titel farmasi kliniknya itu atau nanti ke magister klinik dan lain-lain itu bakalan menurut saya ya kayak farmasi umum biasa aja, ya, karena kan ada tingkatan nih, teman kalian ada yang farmasi sains, kalian ada farmasi klinik. Nah, keunggulan kalian itu ya punya pemahaman yang lebih tentang farmakokinetik. Ya, itu ya perbedaannya ini farmasi klinik sama farmasi umum. Saya ingatkan aja lagi, kadang mahasiswa itu lupa gitu loh jati dirinya nanti akan menjadi apa, karena kalian S1 ngambil farmasi klinik itu sudah tahu akan menjadi diri kalian nanti akan jadi apa gitu ke depannya, ya, masa depan kan, oh saya akan jadi farmasi, insya Allah seperti itu. Tapi kalau misalnya nggak memahami mulai dari awal, akan susah nanti ke depannya, ya. Nah, karena saya sudah merasakan hal yang sama seperti kalian. Saya S1 umum, ngambil magister farmasi klinik, itu susahnya minta ampun, karena mesti ulang lagi belajar, gitu ya. Apalagi farmakokinetik juga. Jadi kita sama-sama punya tanggung jawab masing-masing, ya. Jadi saya seperti intermezzo seperti ini supaya menyadarkan kalian aja, mengingat kembali, meskipun nanti setelah ini lupa gitu ya apa yang saya bicarakan. Tapi setidaknya udah masuk di telinga kalian pagi-pagi seperti ini, gitu ya. Entah itu bisa keluar lagi atau tetap teringat. Saya harapkan bisa itu. Oke? Jadi pertama, ingat tanggung jawabnya masing-masing, pertanggungjawaban kalian terhadap farmakokinetik nanti pada saat UAS dan pada saat kedepannya selesai, gitu ya. Jadi kita sama-sama tahu tanggung jawab masing-masing. Oke, deal ya, clear sampai di sini. Saya harap kalian bisa clear, paham apa yang saya jelaskan, dan saya akan bisa lanjut untuk mulai penjelasan tentang perkuliahan farmakokinetik. Mungkin insya Allah mungkin saya akan masuk 4 kali pertemuan, ya, seperti ini, akan terus seperti ini online, saya nggak akan bisa offline, ya, karena kita jaraknya cukup jauh gitu ya, jaraknya cukup jauh, harus
Saya harus ke Samarinda harus 2 kali pesawat gitu. Jadi agak susah ya. Saya juga nggak mungkin datang ke sini gitu untuk perkuliahan. Oke. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang distribusi obat ya. Paling sebelumnya kalian sudah tahu tentang penjelasan tentang penyerapan obat, kemudian bioekivalen, biofarmasi gitu ya, keadaan biologis dalam tubuh. Kemudian Pak Adam juga sudah berbicara tentang eh, keadaan kondisi farmakokinetik ya di dalam tubuh, terutama tentang ATME. Udah paham ya ATME ya? Apa kepanjangannya ATME? Absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, Bu. Iya, ya, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Jadi pada saat obat masuk atau makanan, obat, atau apapun yang masuk ke dalam tubuh, dia akan mengalami adanya tadi, ATME tadi, singkatan tadi. Ya, absorpsi dulu, distribusi dulu, metabolisme, baru dia keluar. Ya, ekskresi. Nah, pentingkah bagi kita sebagai farmasi itu bisa paham perjalanan itu, proses ya, ATME itu proses perjalanan. Nah, makanya di slide show kalian yang kalian lihat di screen kalian, itu kayak ada orang naik Vespa gitu ya di jalan, karena memang kita bicara tentang proses perjalanan ini, proses mulai dari obat masuk sampai keluar, gitu ya, sampai keluar ke luar tubuh. Penyerapan sudah kalian bahas ya sebelumnya dengan dosen Ibu Lis. Nah, ya kalau nggak salah. Jadi saya nggak terlalu akan bahas lagi tentang penyerapan atau absorpsi, ya. Dan lanjutannya adalah kita akan bicara tentang distribusi. Apa sebenarnya sih distribusi? Kalau bahasa awam kalian yang kalian pahami, distribusi. Apa kalau misalnya kalau kita dengar kata-kata distribusi itu apa? Menjawab. Ya, silakan. Menurut saya distribusi adalah pengantaran obatnya, Bu. Jadi ketika obat masuk itu mau dimasukkan ke jaringan mana, organ mana, itu namanya distribusi. Iya, ya betul, pengantaran ya. Jadi bahasa umumnya biasanya distribusi itu pengantar gitu, ya. Perjalanan, jalan dia dari satu ke tempat yang lain. Nah itu sebutannya distribusi. Kalau kita kaitkan dengan obat ya tadi kata Adam, perjalanan ya. Jadi penghantaran obat kemana gitu ya. Pertama adalah ke tempat sasarannya atau ke tempat-tempat yang lain. Nah, itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan obat, ketika obat itu sudah masuk, diabsorpsi dalam tubuh, di saluran pencernaan, ya, itu dia akan bukan hanya terdiam di sistem saluran pencernaan saja, tapi dia akan pindah, ya, dia akan pindah. Ya, jadi di dalam sistem pencernaan, obat yang dalam bentuk bulat, dalam bentuk kapsul, dia akan pecah, gitu kan? Akan pecah, kemudian akan mengecil menjadi mikro, gitu ya, menjadi mikromolekul, yang dimana nanti dia akan menyebar, ya, dia akan menyebar, gitu. Nah, penyebaran ini kita sebut dengan perpindahan tadi, perpindahan menuju satu ke tempat yang lain, ya, menuju satu ke tempat yang lain. Nah, itu namanya, proses itu namanya distribusi. Nah, ini prinsip tadi ya, ATME. Prinsip ATME, kalian udah mungkin bisa paham di sini. Ya, bagaimana absorpsi, distribusi ini di mana. Nah, kita bicara tentang distribusi, tadi perjalanan. Nah, di mana nanti nih, gitu ya. Kalau kita bicara tentang distribusi, di mana obat ini akan berpindah. Nah, ini hari ini yang akan kita bicarakan, gitu ya. Apakah dia nanti perpindahannya ini apakah dia jalan sendiri gitu ya atau dia naik sesuatu gitu ya. Bagaimana nih dengan kecepatannya? Kalau kita mau jalan ke tempat yang lain kan biasanya kita akan nanya atau kita akan siapkan, kita naik mobil kah, naik motor kah, naik sepeda kah, jalan kaki kah, kan gitu ya. Nah, perbedaannya apa? Kalau kita naik itu satu masing-masing itu perbedaannya adalah pertama apa? Tingkat kelajuan. Ya,
kecepatan sampai ke tempat tujuan, kan gitu. Kita kan di kendaraan nih, masing-masing kan beda. Kemudian tadi perbedaannya, kemudian lajunya, kemudian apa lagi yang pembedanya? Jalur gitu ya. Biasanya kalau kita mau menuju tempat satu, kalau misalnya kalian lihat peta, mau lihat Google Map, mau menuju satu tempat, kemudian pasti ada referensi minimal dua jalur perjalanan, mau yang cepatkah atau mau yang agak lambatkah, kan begitu ya. Nah, obat juga sama di sini. Ya, obat juga sama. Nah, nanti kita akan cerita itu hari ini. Kemudian lanjut setelah distribusi nanti akan ada metabolisme, kemudian nanti di ekskresi. Nanti kita akan cerita di minggu-minggu selanjutnya. Gitu ya. Ini fokus hari ini adalah perjalanannya, di mana dia kemana, ya, dan transportnya pakai apa, lajunya bagaimana, kita akan cerita pada. Nah, distribusi obat, maaf ya kalau saya PPT-nya bahasa Inggris karena peraturannya dari fakultas katanya pakai bahasa Inggris, jadi saya gunakan bahasa Inggris. Tapi semaksimal mungkin ini bisa dipahami ya untuk kalian bahasanya. Oke. Oke, kita masuk pengertian distribusi. Distribusi obat itu didefinisikan sebagai tadi reversible transfer, perpindahan obat, ya, perpindahan obat antara kompartemen satu ke kompartemen yang lain. Ya, kita sebut kalau di dalam tubuh kompartemen ya. Kalau bahasa awam itu tempat satu ke tempat yang lain. Kalau kita bahasa farmakologinya, terminologinya kita kompartemen satu ke kompartemen yang lain. Alias kompartemen satu ini adalah blood, darah. Ya, jadi ketika selesai absorpsi, ya, molekul tadi, mikromolekul dari obat-obat tersebut kita sebut dengan obat bebas ya. Jadi obat bebas itu tahu pengertiannya? Ada yang tahu obat bebas itu apa? Supaya bisa enak nanti kalau jelaskan obat bebas, nanti kalian kalau nggak tahu artinya dari terminologi obat bebas, susah nanti kalian bisa paham. Ada yang tahu obat bebas? Bisa jawab? Silakan. Obat bebas itu obat yang belum terikat dengan reseptornya. Oke, ya, itu obat bebas. Jadi ada obat bebas itu memang ada yang belum terikat dengan reseptornya. Obat bebas itu juga maksudnya obat bebas ini ketika obat yang masuk ke dalam tubuh yang dalam bentuk bulat, kapsul maupun tablet masuk ke dalam tubuh, itu dia akan berikatan, maupun sirup ya, obat sirup. Dia akan masih berikatan dengan zat tambahan, ya, zat tambahan, zat pengikat, ya. Kalau kita ini sambung ke mata kuliah farmasetik ya, farmasetik. Kalian membayangkan aja, mata kuliah farmasetik, obat. Jadi misalnya dalam satu tablet, kita pakai tablet aja kita asumsikan. Obat masuk ke dalam tubuh dalam bentuk tablet. Nah, obat contoh PCT ya, obat PCT, paracetamol, kan beda ya berat kapsul dengan dosis paracetamol. Kalian tahu dosis paracetamol biasanya berapa? Kalian sering minum paracetamol kan? Berapa itu satu tabletnya? Dosisnya? Dari 83 orang, saya yakin pasti semuanya minum paracetamol. Tapi saya yakin juga enggak semua 83 orang ini tahu dosis paracetamol berapa dalam satu tablet. Ada yang tahu? 500 mg, Bu. 500 mg, iya betul ya, yang pada umumnya 500 mg. 500 mg dosis dari paracetamol ketika kita minum dalam satu tablet itu yakin nggak berat tablet itu 500 mg? Tidak, Bu. Tidak. Dia lebih atau kurang beratnya? Lebih, betul. Ya, jadi lebih. Nah, karena ada zat-zat lain gitu ya. Jadi ingat lagi pertemuan yang farmasetik buat metode keempat, misalnya tablet itu.
Ya, jadi ada zat lain ketika masuk diserap dalam diabsorpsi, dia akan pecah kan, dia akan pecah dan akan menjadi pecah, dan parastamol akan menjadi molekul parastamol saja, tidak ada zat-zat lainnya gitu ya, zat-zat lainnya. Nah, yang jadi parastamol itu sajalah yang kita sebut dengan obat bebas. Nah, masuk dalam distribusi, obat bebas inilah nanti akan mengalir atau akan masuk ke dalam aliran darah. Ya, nah kita sebut satu kompartemen pertama ini adalah kompartemen di darah. Ya, kompartemen pertama ini adalah darah. Jadi distribusi ini itu obat bebasnya sudah di dalam darah. Nah, betul tadi kata Jen, Theodora, obat bebas itu yang masih belum berikatan dengan apapun. Ya, apakah itu nanti reseptornya kah atau yang lain? Ya, karena nanti kita lihat nih distribusi ini nanti akan ada penghalang-penghalang yang obat bebas ini bisa sampai ke tujuannya gitu ya, atau di reseptornya. Nah, jadi obat ini ya, obat bebas ini awalnya dari darah menuju ke kompartemen yang lain, terutama adalah di ekstravaskular atau jaringan ekstravaskular, jaringan tubuh yang lain, gitu ya. Nah itu, ini adalah proses distribusinya. Nah, sama kayak ini saya contohkan adalah ketika kita menaburkan garam ya, ini menaburkan garam di makanan kita ya, di makanan kita di piring gitu ya, tidak akan nanti kan akan kalau kita menabur ya, kalau kita menabur itu akan ada daerah-daerah yang lebih banyak ditabur daripada ada juga daerah-daerah apa ya, sisi-sisi makanan kita itu yang masih sedikit dapat taburannya. Nah, itu sama seperti apa ya, kita asumsikan seperti itu, sama nih sama obat. Jadi nanti pada saat kita nabur, ketika kita menaburkan garam itu nggak semuanya merata gitu loh, asumsinya sama kayak obat, nggak semua merata karena di dalam tubuh yang ya tubuh kalian masing-masing ya, kalau kita disangka kecil atau besar, itu di dalam tubuh ini atau di dalam daerah cairan darah ini kan banyak ya, berpuluh-puluh liter nih darah di dalam tubuh kita, dan obat dengan mikromolekul yang kecil-kecil itu akan menyebar ke semuanya. Jadi nanti akan beda-beda ya, akan beda-beda nih beda-beda jumlahnya nanti ke tempat-tempat yang lain ya, tempat-tempat yang lain. Nah, makanya distribusi obat ini kita sebut juga dengan penyebaran ya, disebar gitu ya, scattering ya, scattering ya, kita bilang akan menyebar gitu ke tempat-tempat tertentu dengan jumlah-jumlah tertentu ya, dengan jumlah-jumlah tertentu. Jadi obat-obatan, karena kita juga di dalam tubuh kita tuh bukan hanya darah dan bukan hanya reseptor, ada juga yang kita sebut dengan organ tubuh ya, seperti apa? Seperti liver, seperti ginjal, seperti otak, apalagi seperti jantung, usus dan lain-lain, itu adalah organ yang dimana nanti darah itu akan masuk juga ke dalam situ gitu ya. Tapi kalau ingat pertemuan Pak Adam ya, di mana kita Pak Adam bicara tentang kompartemen 1, kompartemen 2 ya, masih ingat kan ya, kompartemen 1 dan kompartemen 2. Nah, di dalam tubuh ini realitanya itu tuh sama dengan kompartemen 2, bukan kompartemen 1 gitu ya. Jadi sama realitanya nih dengan kompartemen 2, karena ketika udah masuk dalam darah ternyata ada organ-organ lainnya nih, karena obatnya itu juga akan masuk ke organ-organ lain dan akan berinteraksi dengan organ-organ yang lain itu ya, yang dimana organ-organ yang lain ini itu yang dimana interaksi organ dengan obat ini akan ada interaksi meskipun dia tidak relevan dengan efek farmakologinya atau efek terapeutiknya
Paham ya sampai sini? Contohnya misalnya paracetamol. Paracetamol itu kan NSAID ya. NSAID itu mekanismenya ke otak, gitu kan. Tapi pada saat dia proses distribusi, dia akan menuju ke organ lain, gitu. Ke organ ginjal, ke organ hati. Nah, padahal efek terapeutiknya dia tidak menuju ke sana. Efek terapeutiknya tuh nggak ke organ itu, gitu, atau reseptornya nggak ada di organ itu, tapi dia tetap ada interaksi itu, ya. Nah, contohnya seperti itu. Dia akan ada obat bebas, apapun itu akan berinteraksi sama semua organ. Interaksi ini dalam artian ini ya, akan masuk gitu, bukan interaksi ngomong ngobrol gitu, enggak, gitu ya, akan masuk dia ke dalam organ itu. Jadi kalau semuanya obat itu berinteraksi dengan terinteraksi dengan organ, maka di sini bukan hanya kita bisa paham, bukan hanya dia berikatan langsung dengan reseptornya, tapi juga akan berikatan dengan yang lain-lain, gitu ya. Yang lain-lain juga dia akan berikatan. Jadi nggak semua paracetamol yang tadi yang bicara kita tentang PCT 500 mg, tidak semua 500 mg ini akan berikatan dengan reseptornya. Karena tadi ada interaksi satu antara interaksi obat organ lain, organ satu yang lain dan lain-lain. Nah, ketika ada interaksi ini tentunya akan mengurangi jumlah 500 mg paracetamol tadi, gitu ya. Nah, itu. Jadi kalian harus ingat 500 mg paracetamol atau dosis obat apapun itu enggak semua dosis itu akan berikatan dengan reseptor, karena nanti ada ikatan-ikatan yang lain, terutama adalah ya dari kalimat yang di layar kalian ada beberapa obat atau beberapa obat bebas akan berikatan dengan protein plasma. Ya, protein plasma. Bahkan akan dia masuk ke dalam jaringan dan tetap berikatan. Nah, ketika dia berikatan nih, apa yang terjadi? Obat bebas berikatan dengan yang lain selain reseptor. Apa kira-kira nasibnya obat bebas ini kalau berikatan dengan yang lain? Ada yang tahu nggak? Izin jawab, Bu. Jadi Silakan. tidak berarti. Iya, betul ya. Jadi yang awalnya kita ingin ingin membuat dia ada efek terapi, kalau ada ikatan yang lain, dia berikatan dengan yang lain, tentunya obat bebas tersebut dia nggak akan ada efeknya, ya. Atau dia nggak akan bisa berikatan dengan reseptornya, kan dia udah ada ikatan yang lain, gitu kan. Nah itu, jadi akan ujung-ujungnya dia tidak berefek atau tidak ada efek terapi atau farmakologinya. Nah, jadi kalau kita bayangin perjalanan obat bebas ini tuh nggak mulus-mulus banget gitu ya, nggak mulus-mulus banget. Makanya di kenyataan kita hubungan dengan realita, ada orang yang kasih minum obat sekali udah sembuh, ada satu orang B yang dikasih perlu obat berkali-kali biar bisa sembuh. Itu kira-kira kenapa? Itu bisa jadi ada pengaruh terhadap distribusinya gitu loh. Yang bukan obat ini nggak mempan, bukan ya. Jadi pasti ada pengaruhnya macam-macam. Salah satunya adalah distribusi ini. Ya, salah satunya adalah ikatan itu, ikatan ini dan lain-lain. Nah, itu ya. Nah, jadi ketika obat bebas ini akan berikatan selain dengan reseptornya, dia tidak akan menimbulkan efek terapi, ya, efek terapeutiknya atau efek farmakologinya. Jadi obat bebas harus berikatan dengan reseptor untuk mengaktifkan atau untuk mengaktifkan efek terapeutiknya, gitu ya. Nah, makanya ini perlu kita ketahui proses farmakokinetik ini.
Ya, karena kita juga bisa memahami, oh ternyata obat ini bukan obat ini nggak mempan atau tidaknya, tapi ternyata ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi efek terapeutik itu. Salah satunya adalah distribusi obat ini. Ya. Nah, secara farmakokinetik, jadi bagian distribusi, metabolisme maupun ekskresi ini kita bisa sebut dengan disposisi obat. Ya, disposisi obat. Disposisi tahu ya? Disposisi ini nih kalau bicara tentang disposisi obat ini obat itu harus berikatan dengan satu yang lain gitu ya. Dia harus menuju ke tempatnya. Metabolisme juga, ekskresi juga itu harus wajib dia obat itu harus melakukan distribusi metabolisme maupun ekskresi gitu ya. Makanya kita sebut dengan disposisi. Yang dimana tiga part ini itu adalah apa ya, menentukan yang paling menentukan nasib obat setelah absorpsi. Ya, apakah tadi ujungnya apakah dia berefek atau memiliki berefek terapeutik atau tidak. Nah, gitu ya. Jadi meskipun dia terdistribusi, kadang dia tidak merata, ya. Jadi baik apa ya, bukan ya kadang. Jadi ada yang merata dan ada juga yang tidak merata. Itu tergantung sifat fisiologis atau fisik dari masing-masing individu. Kita tahu ya, anatomi maupun fisiologi dari manusia satu ke manusia lain beda-beda. Kita ada 84 orang, 84 orang ini itu beda-beda fisiknya, kemudian anatominya itu beda-beda gitu loh. Jadi pasti akan mempengaruhi perjalanan obat di dalam tubuh. Nah, distribusi atau perjalanan obat dalam tubuh atau penyebaran obat itu kita sebut dengan proses pasif. Ya, proses pasif. Dia nggak bisa jalan sendiri, dia perlu adanya dorongan. Nah, kenapa kita sebut dengan proses pasif? Karena dia jalan itu dipengaruhi oleh laju aliran darah. Ya, laju aliran darah. Kalau enggak laju atau ya kita naik kendaraan aja, makanya saya ibaratkan ada naik kendaraan tadi gitu ya. Jadi obat ini nih nggak bisa jalan sendiri, dia nggak punya kaki, sehingga perlu ada kendaraan. Gitu. Makanya kita sebut dengan proses pasif karena dia nggak bisa bergerak sendiri. Gitu. Nah, penggeraknya apa? Nah, penggeraknya itu ya tadi laju darah, ya, atau dan jaringan ekstravaskular. Dan kekuatannya adalah lajunya atau konsentrasinya dari darahnya, dari darah, gitu ya. Jadi mobil maupun kendaraan si obat bebas ini adalah darah itu, ya, dan ekstravaskular, jaringan ekstravaskular. Nah, jadi ada dua ya, kendaraan dari obat bebas. Nah, prosesnya kita sebut dengan difusi obat, ya, difusi. Ada yang tahu difusi itu apa? Apa itu difusi? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Untuk difusi adalah perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke rendah. Ya, betul ya. Jadi difusi itu tinggi ke rendah. Nah, jadi dia menggunakan itu prosesnya nih, gitu ya, proses perjalanannya tinggi ke rendah sehingga nanti mencapai keseimbangan. Nah, ibaratnya itu kalian punya 2 gelas, 1 gelas penuh, 1 gelas kosong. Kalau mau seimbang, bagaimana kira-kira? Apa yang kalian lakukan? Kalau mau isinya
gelas satu dengan gelas yang lain itu sama rata, apa yang akan kalian lakukan? Dari Terhadap gelas yang gelas, ya, silakan Jen. dari gelas yang penuh dituangkan, Bu, ke gelas yang kosong. Bagaimana cara menuangkannya? Bagaimana? Jelaskan bagaimana caranya kita menuangkan gelas satu, menuangkan cairan di gelas satu ke gelas yang lain. Tentu ada prosesnya kan? Pertama, gelas tersebut itu harus kita pegang, ya kan? Kemudian akan kita angkat sedikit, kemungkinan kita akan tuangkan. Kalau kita dari bawah, kita bisa nggak menuangkannya? Kalau dia posisi di meja nih, nggak kita angkat, bisa nggak dituang? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Iya, betul. Tidak ya. Ini logika kita ya. Ini saya mainnya logika aja. Kita main logika aja sekarang, main membayangkan yang biasa. Jadi, contohnya begini. Layak saya kelihatan ya masih ya? Ini saya punya 2 gelas. Ini saya punya 2 gelas. Oke, saya punya 2 gelas. Anggap aja ini sama. Oh, nggak kelihatan gelas saya satunya. Anggap aja ini sama rata, ya, tegak lurus, dan ini penuh, dan ini nggak penuh. Gelas saya satu invisible, nggak kelihatan jadinya. Oke, kita anggap aja ini ya, supaya kelihatan. Kita lihat nggak? Ini gelas misalnya ya, ini gelas satu, ini gelas yang lain. Nah ini posisinya sama ya, ini posisinya sama sejajar. Nah, bagaimana caranya? Tadi kita harus menuangkan cairan yang ada di gelas satu ke gelas yang lain supaya isinya sama rata kan? Caranya adalah kita akan mengangkat ini punya gelas, mengangkat gelas ini kemudian kita tuangkan. Betul begini? Ya, begini kan analogikanya? Lalu kita akan tuang. Nah, sama dengan obat. Ini kita akan perlu tenaga dulu untuk mengangkat ini. Cangkir ini, dia nggak akan bisa naik sendiri. Sama dengan obat bebas. Dia nggak akan bisa jalan sendiri, dia akan bisa naik sendiri untuk ke gelas yang lain. Jadi perlu adanya something, perlu adanya tenaga di sini, gitu ya. Perlu adanya tangan. Kalau cangkir perlu adanya tangan kita untuk menaikkan ke atas. Sama, perlu adanya tenaga juga di sini. Obat bebas dia akan memerlukan si konsentrasi atau kekuatan dari darah tersebut untuk ke tempat yang lain. Ya, ke tempat yang lain. Dengan caranya adalah tadi kita mengangkatnya agak lebih tinggi untuk bisa turun ke atau untuk bisa mengalir ke tempat yang lain. Kita sebut dengan difusi. Paham ya sampai di sini ya? Yang prosesnya pengangkatan itu yang tadi ngangkat cangkir ke tempat yang lain, ini yang lebih rendah. Ya, makanya dari tinggi difusi itu lebih tinggi ke rendah. Untuk keseimbangan tempat yang lain. Paham sampai di sini? Analogikanya? Paham, Bu. Paham. Saya sebisa mungkin saya menjelaskan sedetail mungkin dan sesederhana mungkin. Semoga kalian bisa paham untuk difusi ini. Nah itu. Jadi sistemnya itu sama. Jadi tinggi ke rendah. Ya, tinggi ke rendah. Nah, itu. Sekali lagi, cangkir ini ibaratnya obat bebas. Obat bebas nggak bisa nih, obat bebas itu yang ada di dalam ya cairan yang ada di dalam cangkir gitu. Dia nggak bisa bergerak sendiri tanpa adanya gerakan atau tanpa adanya bantuan. Ya. Oke. Nah, tadi saya sebutkan kadang obat-obat ini yang terdistribusi ini secara tidak merata. Kok bisa Bu gitu ya, nggak merata gitu ya. Makanya karena ada organ-organ tadi, ada organ-organ atau ada jaringan yang dimana jaringan yang berinteraksi dengan obat bebas dari plasma atau dari darah itu punya tingkatan yang berbeda. Ya, tingkatan yang berbeda.
Contohnya tingkatannya apa? Pertama, luas permukaan dari organ tersebut, luas permukaan, ya luasnya gitu. Kemudian aliran darah, nah itu kan juga berpengaruh ya. Jadi aliran darah ini nggak semua sama. Ternyata aliran darah di dalam tubuh ini ketika darah itu masuk ke organ-organ lain itu tuh alirannya beda-beda. Nah, kemudian berat dari organ tersebut gitu. Nah, itu karena itu adalah perbedaannya. Jadi berbeda-beda. Seperti ini di dalam tabel kalian lihat di sini yang paling besar yaitu adalah hati ya. Yang dimana hati itu punya beratnya 2,5 kilo. 2,5 kilogram. Fatty juga lebih besar yaitu 10 ke atas gitu ya. Ada muscle, ada ginjal, kemudian ada otak, miokardium. Nah, ini beda-beda nih. Ya, kita lihat massa organnya aja. Ini kita beda-beda. Kemudian tadi aliran darah pun ternyata beda, gitu ya. Ternyata beda. Aliran darah. Ketika darah masuk ke liver, aliran darahnya lebih cepat, 1.700 ml per menit. Kemudian kidney 1000, ke otak 800, miokardium 250, fatty 250 gitu. Nah, inilah kenapa distribusi obat itu jadi beda-beda. Ya, penyebaran obat ini jadi beda-beda per masing-masing organ. Karena ternyata perbedaannya adalah karena berat organ yang berbeda dan aliran darah yang berbeda. Nah, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran obat di dalam tubuh, ya, atau mempengaruhi distribusi obat. Yang pertama harus kalian catat, yang harus kalian tahu juga. Yang pertama adalah tadi organ tadi, gitu ya, ukuran organ maupun laju aliran darah di dalam organ tersebut. Kemudian yang kedua adalah permeabilitas jaringan, gitu ya, permeabilitas jaringan obat, yang dimana dari obat itu sendiri, gitu ya, dari obat itu sendiri, obat bebas itu sendiri. Contohnya adalah sifat fisikokimia. Jadi jangan lupakan, jadi selain tubuh, ya selain tersebut, karena obat bebas itu beda-beda. Jadi senyawa kimia, struktur kimianya pun beda-beda. Kalau kita lihat struktur kimia kan beda-beda semua. Kalian jangan lihat struktur obat ya. Struktur obat itu penting bagi kita. Jadi sekali-sekali buat diri kalian penasaran tentang minimal dengan obat yang kalian minum deh, gitu ya. Kalian harus punya rasa penasaran yang tinggi tentang obat yang kalian minum, minimal tentang obat kalian minum supaya lebih mengenal obat. Kasihan nanti di kalian sendiri sih yang kasihan ketika ada orang yang nanya ke kalian obat ini itu gimana gitu, atau aku sakit ini minum obat apa. Pernah nggak kalian pada saat sekarang nih kuliahan ini itu ada nggak sudah yang nanya seperti itu ke kalian? Pernah, Bu. Pernah, ya. Terus gimana tanggapan kalian? Malu nggak kalian kalau kalian bilang, aduh saya nggak tahu gitu? Kalau saya malu ya, orang-orang udah kenal farmasi, orang-orang udah kenal kita sebagai farmasi gitu kan. Terus kerabat dekat ya, biasa kerabat dekat, om kah, tante kah, sepupu-sepupu jauh gitu ya. Dia pasti akan bahasa basi Indonesianya begitu ya, bahasa basi Indonesia, orang Indonesia itu pasti begitu. Oh, kamu orang farmasi, anak farmasi ya gitu ya. Aku ada obat ini bagus nggak gitu. Pasti ada seperti itu.
Tapi nggak semua, saya yakin nggak semua kalian yang ikut, yang ada pengalaman seperti itu. Tapi pengalaman saya seperti itu. Pada saat saya kuliah kayak kalian masih S1, bingung saya jawabnya apa. Sedangkan saya masih nggak acuh dengan obat gitu ya. Obat kayak minum aja kadang saya nggak tahu apa itu obat. Padahal saya orang farmasi gitu ya, anak mahasiswa farmasi. Kok tapi tetap nggak tahu apa yang saya minum. Dan di situ saya malu sama orang, dan saya juga malu sama diri saya pribadi gitu. Saya sudah kuliah 6 semester atau 4 semester, ternyata kok saya masih nggak tahu apa-apa dengan obat gitu ya. Jadi itulah yang menyadarkan dan tamparan buat saya dulu ini pengalaman saya ya, bahwa saya ternyata masih masih kayak anak SMA yang udahlah dikasih datang ke kampus untuk ya udah belajar, habis itu belajar di depan dosen pura-pura serius, habis itu ngobrol sama mahasiswa yang lain, kemudian ikut aja, yang penting ada absen, kemudian nilai ya seadanya aja, tapi nilai mau dapat bagus, tapi kita nggak bisa, saya nggak paham gitu, dan saya nggak dapat apa yang dipelajarin. Nah itu kan apa ya, itu kesadaran saya pribadi. Nah itu, jadi ini mohon maaf ya, saya sampai intermezzo aja supaya nggak terlalu serius gitu dalam perkuliahan. Nah itu, jadi pelan-pelan kalian, saya juga pengennya kalian itu juga sama-sama mulai sadar akan atau mulai sadar dan peduli terhadap pendidikan kita gitu ya. Peduli ini dalam pendidikan, dalam artian ini bukan mengejar nilai yang bagus, tapi pendidikan itu bisa kita pahami dan bisa nanti kita aplikasikan ke orang lain. Pendidikan kita yang akan kita dapatkan ini berguna untuk orang lain gitu, bukan hanya untuk nilai gitu. Nilai itu apa sih pentingnya? Nilai itu yang untuk masuk kerja, oke lah gitu ya, atau nilai itu penting untuk masuk lagi perkuliahan yang lain. Tapi untuk output masyarakat luas, kita berguna nggak pendidikan kita ini yang kita dapatkan ini berguna nggak untuk orang lain gitu ya. Nah itu, jadi makanya pentingnya kita belajar dan memahami apa yang kita pelajari. Ya, ingat kalian kuliah ini kalian bayar, ya kalian bayar. Jadi jangan sia-siakan uang kalian, gitu. Jangan sia-siakan uang kalian. Oke, lanjut next ini. Udah ada 2 faktor ya. Udah ada 2 faktor yang kita tahu yang mempengaruhi distribusi. Yang pertama adalah organ, yaitu organ beratnya sama perfusinya. Itu mempengaruhi. Yang kedua adalah obat itu sendiri. Nah, fisik dari obat tersebut, yaitu seperti obat itu tadi yang saya bilang, semua obat itu tuh nggak sama bentuk molekulnya. Jadi ada yang berat molekulnya itu besar, ada juga berat molekulnya kecil. Kemudian pH, ya pKa-nya itu masing-masing obat berbeda. Kemudian koefisien partisinya juga beda-beda. Nah, perbedaan obat tersebut dapat mempengaruhi difusi dari obat tersebut, ya. Jadi kalian harus berpikir ya seperti tadi, semua obat tuh beda-beda. Nah, kemudian faktor yang ketiga adalah faktor yang ketiga ini adalah semua organ itu pasti ada binding, semua organ itu pasti ada tisu, ada jaringannya, ya, jaringan yang lain. Apa ya? Bukan ini, tisu itu selaput gitu ya. Jadi organ itu akan diselaputi, yang dimana nantinya ada obat-obat bebas tersebut, dia akan berikatan nih dengan senyawa yang ada di dalam organ tersebut, dan juga nggak bisa langsung masuk aja gitu ya. Obat bebas itu nggak bisa langsung masuk ke dalam organ tersebut, melainkan dia akan terpapar dulu dengan tisu di luar organ tersebut, tisu yang
apa ya, menyeliputi organ tersebut. Ya. Jadi nanti nanti kita akan bahas itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah adanya ikatan obat tadi. Ada ikatan obat selain dengan reseptornya. Biasanya ikatannya dengan protein, kemudian ikatan dengan komponen darah lain, ya, komponen darah seperti sel darah merah, hemoglobin, sel darah putih. Kemudian juga ada beberapa obat yang berkaitan dengan komponen ekstraseluler, ya, cairan ekstraseluler. Nah, ingat ya, cairan ekstraseluler itu tuh berbeda dengan darah. Oke. Kemudian itu 4 faktor tertentu, faktor yang penting yang mempengaruhi distribusi obat, dan ada faktor-faktor lainnya seperti usia, kemudian jenis kelamin, kemudian obesitas, gitu ya. Kemudian ada faktor penyakit-penyakit lain. Nah, itu lain-lain faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi distribusi obat. Nah, terkait dengan obat itu atau sifat fisika kimia obat tersebut, ini bisa kalian lihat di layar. Ya, di sini kita beda ya, saya bilang tadi itu extracellular fluid, cairan extracellular itu beda dengan blood. Ya, jadi kita lihat dulu yang di warna pink. Nah, di dalam darah itu ada obat bebas. D ini kita tunjuk dengan obat bebas, ya, drug, free drug, obat bebas, yang dimana di sini di dalam darah itu yang DD ini, itu kita lihat di gambar ini, oh ada yang sendirian, kemudian ada yang nempel nih dengan P. Apa ini P? Nah, ini P ini nih protein. Di dalam darah itu ada protein. Selain ada sel darah merah, sel darah putih, ada protein. Nah, di dalam darah ini, ternyata di dalam darah ini obat bebas itu udah menempel dengan protein. Kalau dia udah menempel begini, dia nggak bisa menempel dengan yang lain lagi, ya. Dia nggak bisa menempel dengan yang lain. Makanya dia cuma satu-satu nih. Kalau ditempel bedanya ini udah menempel, dia udah nggak bisa lagi nempel tempat yang lain. Nah, obat-obat bebas yang masih sendiri seperti ini, ya, dia akan berusaha masuk ke dinding kapiler untuk masuk ke ekstraseluler. Jadi sebelum ke organ, ya, dia akan masuk ke ekstraseluler. Tapi tantangannya adalah obat bebas ini, itu nggak semua obat bebas ini itu mudah untuk masuk ke dalam cairan ekstraseluler. Karena tadi adanya perbedaan secara fisikokimia dari obat tertentu. Nah, bagaimana obat-obat apa aja nih, atau sifat fisikokimia obat apa aja yang mudah masuk ke dalam extracellular fluid? Yang pertama, obat dengan ukuran lebih rendah dari 50 Dalton. Ini molekul yang kecil, ya. Ukuran molekul kecil ini kan satuannya Daltons. Jadi obat dengan ukuran kurang dari 50 Dalton akan mudah sekali menembus dinding kapiler. Dinding kapiler ini nih darah, ya, darah apa ya namanya, saluran darah, pembuluh darah. Dia akan mudah sekali keluar ke pembuluh darah, keluar dari pembuluh darah, melewati dinding kapiler, masuk ke extracellular fluid. Jika obat itu ukurannya kurang dari 50. Kemudian obat yang mudah lagi adalah obat yang punya sifat fisikokimianya lipofilik. Obat yang lipofilik itu akan mudah masuk ke dalam ekstraseluler. Meskipun
meskipun size-nya itu 50 sampai 600. Asal dia punya sifat lipofilik, dia akan juga mudah masuk ke kapiler, dinding kapiler. Kemudian ada juga obat yang polar atau mudah terionisasi meskipun ukurannya lebih besar daripada 50 Dalton, dia juga bisa mudah masuk ke kapiler wall, melewati dinding kapiler. Ya, melewati dinding kapiler. Nah, kemudian kalau kalian lihat di sini secara teliti, ya tadi yang saya bilang, yang berikatan dengan protein boleh masuk nggak? Bisa masuk nggak ke ECF, ke ekstraseluler? Ternyata dia nggak bisa masuk. Ya, dia mantul nih, gitu. Karena dia nggak bisa masuk, meskipun obat bebas ini itu memiliki kriteria yang seperti ini, ya, 3 ini. Tapi dia berkaitan dengan protein sehingga dia nggak bisa masuk di cairan ekstraseluler. Ya, oleh sebab itulah kenapa dia obat yang berkaitan dengan protein itu tuh dia nggak memiliki efek terapeutik. Dia aja nggak bisa masuk ke jaringan ekstraseluler, gitu ya. Apalagi dia ke intraseluler, mau datangin reseptornya, pasti nggak akan bisa masuk dia. Oke? Oke. Mungkin kalian perlu tahu juga, reseptor ada di mana? Di ekstraseluler maupun intraseluler. Reseptor yang tujuannya ke ini nih, menurut kalian itu dia ada di ekstraseluler kah atau di intraseluler kah? Ayo. Izin jawab, Bu. Ya, silakan. Yang saya tahu ada di Bu, di permukaan sel sama di intrasel. Ya, ya. Jadi di permukaan sel dan intrasel, padahal di dalam intraseluler. Ya, di intraselulernya, di sel intraselulernya. Di permukaannya. Jadi nggak di ECF, gitu ya, nggak di ekstraseluler. Ya, jadi darah yang obat bebas yang ada di dalam darah ini tidak akan bisa masuk ke atau tidak bisa menembus sel membran, gitu kan, karena ya itu tadi dia udah berikatan dengan obat yang lain. Ya, saya ulangin, jadi reseptor ada di sel membran, baik itu di dalamnya, di intrasel, di dalamnya atau maupun di permukaan. Ya, jadi kalian membayangkannya begini, gitu ya. Ini sudah ada bayangan. Oke. Nah, ketika obat bebas itu sudah berhasil masuk ke dalam ekstraseluler, di cairan ekstraseluler, obat ini itu juga harus masuk ke dalam intraseluler untuk mengaktifasi efek terapeutiknya. Ya, efek terapeutiknya. Nah, masing-masing sel membran itu kadang ada beda-beda. Ya, ada perbedaan, ada yang berbeda gitu ya, karakteristik dari membran atau membran sel. Nanti kita akan bahas satu-satu. Jadi ada yang mudah sekali masuk karena membran selnya itu ada celah, ya. Jadi obat bebas yang ada di dalam ekstraseluler itu akan masuk karena ada celah. Tapi ada juga nih yang membran sel yang lain itu yang rapat banget sehingga perlu adanya difusi pasif, gitu ya. Adanya proses difusi pasif untuk masuk ke dalam intraseluler. Kemudian ada juga nih yang membran sel lainnya itu harus ada transportnya. Jadi dia harus ada kunci dulu di sini, ada transport lah untuk bisa masuk ke dalam intraseluler. Gitu. Ya. Jadi masing-masing dua ini, difusi pasif maupun transport aktif, itu perlu ATP, perlu ada energi yang lebih besar dibandingkan dengan blood flow. Blood flow ini jalan ada karena ada arusnya, karena ada celah di situ ya. Nah,
difusi pasif maupun transfer aktif lah yang terus ada ATP. Mungkin udah belajar nih di fisikokimia ya kalian belajar ya. Pokoknya itu farmasi fisik deh kayaknya. Kimia fisikal, farmasi fisik. Nah, farmasi fisik kita belajar difusi pasif itu apa, transport aktif itu apa. Kayak itu. Dan ada juga yang ini. Nah, kalau kita bisa lihat di sini ada D obat bebas negatif yang dimana dia nggak bisa masuk. Ya, jadi ternyata meskipun obat bebas itu udah masuk ke dalam ICF, ke dalam ekstraseluler, cairan ekstraseluler, ternyata belum tentu semuanya bisa masuk ke dalam intraseluler fluid, karena ada beberapa yang memang tidak bisa masuk, karena memang tidak ada transport gitu ya, tidak ada yang proses untuk masuk di intraseluler. Ternyata udah ada penyisihannya lagi. Ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ternyata fisikokimia dari barir ya, jadi suatu organ itu kan tadi saya bilang diselimuti oleh barir penghalang. Ya, di masing-masing organ. Yang pertama tadi ada apa? Ada dinding kapiler gitu ya. Kemudian ada juga dinding sel. Nah, itu kan ada itu barier ya, penghalang obat itu bisa masuk ke dalam sel atau menuju ke reseptornya. Jadi ada beberapa itu. Nah, pertama adalah adanya barier di endotel, ya kapiler endotel, kemudian ada sel membran tadi, kemudian ada kita sebut dengan BBB, blood brain barrier, kita sebut dengan sawar otak ya, tahu ya sawar otak. Jadi otak itu kan diselimuti oleh sawar gitu kita sebutnya. Jadi bahasa Inggrisnya blood brain barrier. Kemudian selain sawar otak ada juga cerebrospinal, cairan cerebrospinal CSF, cerebrospinal fluid. Jadi darah dengan cerebrospinal fluid juga ada. Jadi otak itu bukan hanya dilindungi oleh sawar otak, tapi juga ada cerebrospinal, cairan cerebrospinal. Kemudian selanjutnya ada penghalang atau barier dari obat ke plasenta. Ada yang tahu plasenta itu apa? Ari-ari, Bu. Ari-ari, ya bahasa awamnya ari-ari, ya betul. Kira-kira plasenta itu ada nggak di semua tubuh manusia? Tidak, Ibu. Siapa yang punya? Wanita yang sedang hamil, Bu. Iya, betul ya. Jadi hanya wanita yang sedang hamil aja, nggak ada yang laki-laki yang sedang hamil. Laki-laki yang sedang hamil pun juga nggak punya ini, kecuali dia trans gitu kan. Back to, jadi plasenta yang ada pada wanita hamil itu pun juga aliran darah itu nggak sembarangan bisa masuk ke plasenta. Nanti kita akan bicarakan itu ya, kenapa, sebabnya banyak tantangan nih di realita. Kita pasti dengar tantangan atau pantangan ibu hamil itu tuh nggak boleh minum obat kimia misalnya gitu ya, yang ada di lingkungan kita. Nanti ada itu kita bahas. Kemudian adanya juga barier terhadap darah dan testis. Tahu testis ya? Testis itu ada di jaringan yang ada di jenis kelamin di kelamin laki-laki ya. Nah, ini gambaran dari blood atau sawar otak kita sebut. Kita bisa lihat dari yang pertama di sini.
Nah, anggap aja yang hitam ini adalah free drug, obat bebas. Nah, jadi obat bebas yang di dalam darah ini nih, sekali lagi dia nggak akan bisa tembus dengan mudah untuk masuk ke dalam otak. Karena ada sawah otak ini. Nah, sawah otak itu diliputi oleh beberapa lapisan. Yang pertama adalah kapiler endotelium, kemudian ada membran basement, kemudian ada sel glia, dan dan adanya ECF, extracellular fluid di otak. Ya, atau kita sebut dengan CSF juga, cerebrospinal fluid. Ya, nah, cerebrospinal fluid. Jadi obat bebas ini banyak banget nih, dia mesti masuk ke dalam otak, apalagi ketika obat bebas itu reseptornya ada di otak. Dia harus punya sifat fisikokimia yang harus mudah masuk melewati sawah otak. Nah, jadi nggak sembarangan ya. Nah, berarti paracetamol itu punya sifat fisikokimia yang mudah masuk ke dalam menembus sawah otak. Ini simpelnya saja, gitu ya. Obat yang lain mungkin nggak bisa masuk ke dalam otak. Apa aja fisikokimianya? Yang pertama tentu obat-obat yang memiliki sifat fisikokimia yang sangat-sangat mudah larut dengan lipid. Ya, atau kelarutan lipid itu sangat tinggi. Ketika obat bebas tersebut memiliki fisikokimia yang mudah sekali larut dengan lipid, dia akan mudah masuk melewati sawah otak. Ya, mudah sekali. Nah, ini persyaratannya ya. Ini persyaratan obat bebas yang bisa masuk dalam otak. Dia mudah sekali melewati 4 bagian ini, 4 bagian sawah otak. Syaratnya adalah dia harus mempunyai sifat fisikokimia yang sangat-sangat mudah larut dengan lipid. Kalau dia cuman mudah aja, lambat dia bisa masuk. Dia sangat-sangat mudah, harus sangat-sangat gitu ya. Sangatnya 2 kali. Nah, itu. Nah, karena ada 4 bagian ini. Ya, ada 4. Nah, kalau misalnya dia yang apakah cuma yang punya sifat lipid saja gitu ya, punya lipid aja yang bisa masuk gitu. Sebenarnya ada obat-obat yang lain yang bisa masuk ya, yaitu adalah bukan obat ya, maksud saya ada senyawa yang mudah masuk di dalam otak, ke dalam otak. Pertama adalah gula ini ya, jadi natural polar, jadi zat alami yang bersifat polar, dia akan mudah masuk dengan akan mudah masuk ke dalam otak. Contohnya apa? Contohnya adalah gula dan asam amino. Ini sangat mudah masuk ke dalam blood-brain barrier. Ya, jadi bukan hanya obat yang kalau obat bebas itu yang bersifat lipid yang sangat mudah sekali larut dengan lipid, dia akan mudah melewati sawah otak. Ya, tapi ada zat-zat lain yang diperlukan oleh tubuh yang juga bisa masuk ke dalam otak, yaitu adalah sugar dan asam amino. Tahu ya, sugar ini di dalam tubuh, gula untuk apa? Energi. Untuk energi, ya, untuk pembentukan ATP ya. Jadi otak tuh juga perlu sugar. Makanya kalian kalau belajar benar-benar gitu ya, menjelang UAS, UTS, menjelang UAS lah minimal, itu kayak aduh butuh gula gitu ya. Karena otak berpikir sangat keras. Nah, kemudian juga ada asam amino ya. Nah, ini transfer meskipun dia nggak lipid, ya kita tahu ya, sugar dan asam amino acid ini dia nggak bersifat lipid, tapi
dia bersifat polar dan mudah masuk dalam tubuh. Ya, sangat mudah sekali. Khusus dua ini. Oke. Kemudian ternyata ada obat-obat tertentu yang bisa mudah melewati sel otak. Dengan cara pertama adalah dia dapat meningkatkan permentasinya. Contoh satu obat ini yang mudah sekali berubah atau dia bisa beradaptasi dengan permeasinya, yaitu adalah dimetil superoksida. Nah, ketika dia udah bisa beradaptasi atau dia bisa meningkatkan permeasinya gitu ya, permeasi itu tuh dia menembus itu, dia akan mudah masuk ke dalam saraf otak. Kemudian ada juga yang pendekatan dengan produk ini nih dia bukan dopamin, contohnya dopamin maupun levodopa, dia itu sifatnya hanya mudah larut dengan lipid, tapi dia obat-obatan Parkinson ya terutama mau dopamin maupun levodopa, karena dia punya sifat prodrug, dia bisa mudah masuk ke dalam saraf otak. Ya. Jadi ini obat-obat tertentu lah gitu ya, obat-obatan yang spesialisasi bisa masuk gitu. Kemudian ada yang namanya manitol. Manitol ini nih dia punya sifat yang bisa mengganggu osmotik dari saraf otak sehingga dia juga bisa mudah masuk ke dalam saraf otak. Gitu. Dia mengganggu gitu ketika ada manitol di dalam darah menuju ke otak. Manitol ini tuh bisa mengganggu osmotik si saraf otak ini sehingga dia bisa mudah masuk ya gitu. Kemudian dia juga ada juga obat yang dihidropiridin, dia cuma mudah larut aja gitu ya, bukan mudah banget gitu. Dia cuma mudah aja, tapi dia dia bisa masuk ke dalam menembus saraf otak, tapi dia harus punya transport di situ. Ada sistem karirnya. Jadi ada transportasinya yang supaya bisa masuk gitu. Ya. Jadi di dalam saraf pun itu ada reseptor yang bertugasnya adalah untuk membawa masuk obat-obat tertentu. Contohnya adalah dihidropiridin. Nah, itu ya. Jadi dihidropiridin ini dia mengalami keunikan dihidropiridin ini, dia bisa di metabolisme di dalam otak, ya, di enzim otak, ya, sistem saraf otak. Ini spesialnya si hidropiridin ya, dihidropiridin ini. Jadi selain bisa di metabolisme di hati, dia juga bisa di metabolisme di otak. Nah, itu. Nah, ini selanjutnya adalah ini gambaran CSF ya tadi, cairan cerebrospinal. Jadi selain obat yang masuk ke dalam otak itu, dia perlu adanya melewati juga adanya cairan cerebrospinal. Sama persyaratan yang belum masuk melewati saraf otak ini itu harus melewati dulu. Pertama adalah kapiler endotelium, ya, yang dimana di sini karakter dari kapiler endoteliumnya ini agak sedikit berbeda ya dengan saraf otak. Tadi kita bisa lihat sebelumnya saraf otak itu punya lagi penghalang ya di bagian ini. Namun untuk menuju cerebrospinal fluid itu kapiler endotelium itu tuh ada jarak, nah ada celah-celah seperti ini, sehingga
obat yang hanya bersifat lipid solid, lipid yang mudah larut dengan lipid maupun yang sangat mudah larut sama lipid itu mudah masuk gitu di dalam ke dalam CSF. Namun selain kapiler endotelium ada juga yang kita sebut dengan sel koroidal. Nah, sel koroidal inilah yang apa ya, sel koroid ya kita sebutnya ya, yang agak sedikit rapat dan ada penghalang di sini. Nah, yang di sini yang menghalangi obat bebas itu masuk ke dalam CSF. Nah, jadi syaratnya adalah pertama adalah yang highly lipid soluble maupun obat-obat yang sifatnya yang dapat terionisasi. Ya, yang dapat terionisasi. Meskipun yang dapat terionisasi maupun yang larut dalam lipid, ya, yang cukup larut dalam lipid, dia itu akan menyerap secara atau akan melewati sel koroid ini akan lambat dibandingkan dengan yang obat-obatan yang tinggi kelarutannya terhadap lipid. Ya. Nah, dia hampir sama aja dengan dengan sawah otak karena memang sawah otak dulu, kemudian baru CSF ya. CSF ini tadi yang cerebrospinal barrier, cerebrospinal fluid. Nah, bicara tentang plasenta. Nah, ini plasenta. Jadi plasenta itu diselimuti oleh namanya penghalang plasental, gitu ya. Dan obat itu sangat mudah larut atau sangat mudah masuk ke dalam plasenta, ya, blood terutama darah ya, karena dia kayak seperti dia nggak punya barrier, dia nggak punya seperti penghalang tadi, tapi darah itu sangat mudah masuk ke dalam plasenta karena alirannya kayak gini. Meskipun memang nggak kayak pembuluh darah ya, yang lurus gitu, tapi ini mesti berkelok-kelok seperti labirin, tapi tidak ada penghalang gitu ya, tidak ada penghalang di sini, dia bisa keluar, kemudian dia kayak labirin aja. Ya, tantangannya kayak labirin aja, tapi bisa masuk ke semua celah. Gitu. Ya, bahkan dari sini kita bisa lihat ada aliran vena, aliran arteri gitu ya. Dan ketika obat bebas melewati maternal arteri, obat akan bisa pindah ya melewati membran fetal di sini dan akan masuk ke dalam pembuluh darah fetal yang ada di plasenta. Nah, jadi ketebalan, kalau bicara tentang plasenta itu juga punya barrier ya, yang dimana ketebalannya itu cuma 25 mikro. Nah, di awal kehamilan, namun akan menipis sepanjang usia kehamilannya semakin tinggi, hingga hanya 2 mikro gitu. Ya, jadi semakin tipis. Jadi semakin tinggi trimester-nya itu sebenarnya akan semakin tipis. Kalau semakin tipis bariernya, tentu kalau obat-obat bebas yang ada di dalam darah akan mudah masuk sekali gitu ya di dalam plasenta. Yang kita tahu plasenta atau ari-ari itu adalah tempat makan baby ya di dalam tubuh gitu ya, tempat makan janin di situ. Semua nutrisi, semua ini ada di dalam ari-ari atau plasenta itu. Dan bisa langsung masuk ke dalam janin. Cadangan makanan janin gitu ya. Nah,
Jadi hampir semua obat yang dimana jika obat itu kurang dari 1000 Dalton ataupun dia mudah larut, ya, maupun sangat mudah larut dengan lipid, ya, itu akan bisa masuk gitu ya, meskipun memang akan dibatasi nih, itu akan dibatasi akan ada penghalang, meskipun ada penghalang itu, tapi bisa masuk. Seperti contoh obatnya adalah sulfonamid, barbiturat, steroid, narkotik, dan beberapa obat antibiotik itu bisa masuk meskipun memang lambat masuknya. Apalagi bicara tentang nutrisi alami gitu ya, pasti akan mudah sekali masuk ke dalam plasenta. Imunoglobulin pun juga bisa masuk gitu ya. Makanya karena mudahnya masuk ini obat-obat maupun semua ini, makanya ada larangan gitu ya, karena ada larangan pasien ibu hamil itu harus menghindari obat-obatan, terutama obat-obat tertentu seperti obat-obatan yang bersifat teratogenik, contoh phenytoin, methotrexate, kita tahu ya obat ini. Nah itu atau kita buka MIMS atau ISO, pasti ada kertas yang warna pink kalau nggak salah ya. Kalian masih punya nggak sih buku ISO atau MIMS atau yang online aja? Itu pasti ada namanya golongan obat gitu ya. Kalau kalian bisa lihat ada yang tambang X, A, B, C, D, itu tahu apa itu maksudnya? Tahu Ibu. Kalau X apa maksudnya? Sudah terbukti dapat menyakiti janin. Menyakiti. Bersifat teratogenik ya, jadi X itu gitu ya. Jadi dapat bukan hanya menyakiti gitu ya, tapi dapat membunuh dan merusak janin. Nah seperti itu. Nanti dilihat lagi ya pengertiannya itu. Kalau A aman untuk ibu hamil ya, atau tidak bersifat toksik begitu ya, atau tidak bersifat teratogenik. Jadi ada beberapa obat. Makanya kita sarannya adalah kalau bagi ibu hamil, ya caranya adalah makan yang teratur supaya nggak cepat sakit, begitu. Meskipun sakit, kalau misalnya sakit, ada obat-obatan yang kita harus pilih berdasarkan keamanannya. Kalau A, B, C masih mungkin, tapi kalau udah D dan X sangat dihindari, ya. Kalau perlu dihindari, tidak boleh disarankan kita minum, meskipun pasiennya butuh gitu ya, tapi kita tetap nggak boleh. Ya, jadi lebih baiknya adalah semua obat dihindari pada saat kehamilan. Nah, kemudian ini tadi bicara perfusi ya, tadi perfusi laju, kita bisa lihat di sini ada laju ya, karena laju perfusi itu sebutannya adalah volume darah ya, kecepatan volume darah yang mengalir persatuan waktu. Oke, mililiter per menit per mililiter. Jadi perfusi itu juga mempengaruhi distribusi obat. Nah, tapi laju darah ini akan berkurang ketika yang laju ini membawa obat-obat yang sangat bersifat lipofilik. Jadi kalau ada obat bebas dalam darah itu ini ya di dalam obat dalam darah yang bersifat lipofilik, sangat sifat lipofilik, maka laju perfusinya akan menurun, akan lambat, ya. Beda dengan yang bersifat hidrofilik, dia akan jauh lebih laju, ya. Nah itu. Kemudian laju selain obat bebas yang bersifat lipofilik, ternyata
membran yang akan dilewati itu juga akan dipengaruhi juga akan mempengaruhi laju perfusi. Ya, seperti tadi kan beda-beda ya kalau laju perfusi yang kalau lihat tabel yang sebelumnya, ketika kompartemen atau jaringannya beda-beda, organnya beda-beda, itu juga akan mempengaruhi laju perfusinya. Jadi kesimpulannya adalah semakin besar aliran atau semakin laju aliran darah, maka semakin cepat distribusinya. Ya, gini, pahamnya sampai di sini ya. Jadi semakin laju perfusi, semakin laju juga, semakin cepat juga distribusi obat tersebut. Kemudian ikatan protein atau ikatan tadi obat dengan kompartemen yang lain. Ya, tadi kita sudah ada bahas, ada ikatan yang menggunakan ada obat akan berikatan dengan komponen darah dan ada berikatan dengan obat berikatan dengan jaringan yang ada di ekstravaskuler. Ya, mungkin ini akan saya bahas di next pertemuan ya, di pertemuan selanjutnya, karena waktu kita udah habis. Sampai di sini ada yang ditanyakan terkait dengan distribusi obat? Sudah cukup paham? Ya. Oke, saya harap bisa mudah dipahami ya. Ini kita secara teoritis saja, dan tadi juga saya sudah bahas sedikit tentang ikatan protein. Nanti selanjutnya insya Allah nanti saya akan menjelaskan sedikit tentang ikatan protein, dan tugas kalian pelajari juga ikatan protein itu apa. Salah satunya adalah obat bebas akan berikatan dengan protein yang kita sebut dengan albumin. Ada yang kenal dengan albumin ya? Jadi albumin itu adalah satu protein plasma, satu protein plasma yang selalu ada di dalam darah. Nanti kalian akan pelajari, kemudian kita akan pelajari lagi nanti di pertemuan yang selanjutnya. Oke, saya tanya lagi sekali lagi kepada kalian, ada yang mau ditanyakan untuk perkuliahan hari ini? Aku izin. Ya, silakan Sinta. Jadi saya HP saya baru nyala, terus join Zoom pakai laptop, jadi nggak sempat absen. Silakan WA saya ya. Baik. Sinta nanti WA saya untuk saya absenkan di manual. Oke? Oke. Ada lagi? Yang lain? Oke, sudah cukup jelas ya. Materi nanti saya akan berikan, mungkin materinya saya akan berikan semuanya supaya nanti UAS akan mudah. Nggak perlu cari-cari lagi, nggak perlu nanya lagi dan minta ke saya. Saya akan kasih semuanya sekaligus materi yang saya akan berikan, kemudian kalian juga akan pelajari di waktu kalian masing-masing. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf untuk saya ambil 5 menit kalian. Mungkin saya akhiri sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari